Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahayu dengan NIM 11830200095. Kelas C, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendaftaran perkara mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, mengenai pendaftaran perkara ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pihak yang berperkara datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Yang kedua, pihak yang berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Yang ketiga, petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau bisa yang disebut SKUM. Besarnya panjar biaya perkara di sini diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 193 RBG. Dengan catatan yang pertama, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Yang kedua, bagi pihak yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir rupiah 0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau yang bisa disebut SKUM didasarkan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2014. Perma nomor 1 tahun 2014. Yang keempat, petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu yang kelima, pihak yang berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar atau SKUM dengan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM tersebut dan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Nah, yang kedelapan, pihak yang berperkara tersebut datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, kemudian pihak yang berperkara ini menyerahkan slip bank yang telah diisi tadi dan menyetorkannya uang sebesar yang telah tertera dalam slip bank tersebut. Yang kesembilan yaitu setelah pihak yang berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak yang berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pemegang kas.
Yang ke-10, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli. Dan tindasan pertama, surat kuasa untuk membayar atau SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Yang ke-11 yaitu pihak yang berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau surat permohonan sebanyak jumlah tergugat atau termohon ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Tahapan yang selanjutnya ke-12 yaitu petugas meja 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor gugatan atau permohonan tersebut yang diberikan oleh pemegang kas tadi. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu yang ke-13, petugas meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Nah, setelah itu pendaftaran selesai. Pihak-pihak atau pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau yang disebut PHS. Selain itu, ada penjelasan mengenai pendaftaran perkara gugatan atau permohonan tingkat pertama. Tahapannya yaitu yang pertama, penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atau permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada pengadilan negeri yang dituju di bagian perdata dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, surat permohonan atau gugatan. Yang kedua, surat kuasa yang sudah dilegalisir atau apabila menggunakan kuasa hukum. Yang ketiga, bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan seperti KTP, KK, surat kuasa, akte, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut. Yang ketiga, memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip. Yang keempat, menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan atau permohonan. Yang kelima, menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan negeri yang disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Dan yang terakhir yaitu menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mengenai hal ini bisa dilihat di tabel. Nah, selain itu juga ada gugatan atau permohonan tingkat banding. Untuk pendaftaran perkaranya yaitu yang pertama, pemohon atau melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di bagian perdata
dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, surat permohonan banding. Yang kedua, surat kuasa yang sudah dilegalisir atau apabila menggunakan advokat. Yang ketiga, memori banding jika dianggap perlu. Tahapan yang selanjutnya yaitu pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya permohonan banding dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut. Yang ketiga, memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip. Yang keempat, menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan. Yang kelima, menunggu surat pemberitahuan pemeriksaan berkas. Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke pengadilan negeri setempat untuk mempelajari berkas. Yang keenam, menunggu surat pemberitahuan kontra memori banding dan salinan kontra memori banding. Yang terakhir, ketujuh, menunggu kutipan putusan dari pengadilan tinggi yang akan disampaikan oleh jurusita pengganti atau jurusita. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu pendaftaran perkara gugatan atau permohonan tingkat kasasi. Yang pertama, pemohon atau melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di bagian perdata dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Surat permohonan kasasi. Yang kedua, surat kuasa yang sudah dilegalisir atau apabila menggunakan advokat. Yang ketiga, memori kasasi. Untuk tahapan selanjutnya, pemohon atau kuasanya membayar biaya panjar permohonan kasasi dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut. Yang ketiga, memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip. Yang keempat, menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan. Yang kelima, menunggu surat pemberitahuan pemeriksaan berkas. Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke pengadilan negeri setempat untuk mempelajari berkas. Jangka waktu yang diberikan di sini sama dengan jangka waktu yang diberikan di tingkat kasasi. Yang keenam, menunggu surat pemberitahuan kontra memori kasasi dan salinan kontra memori kasasi. Yang ketujuh, terakhir, yaitu menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Kesimpulan, dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurang-kurangnya adalah ada 4. Yang pertama, surat permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat atau surat gugatan. Yang kedua, surat kuasa khusus dari pemohon atau penggugat kepada kuasa hukumnya bila pemohon menguasakan kepada kuasa hukum. Yang ketiga,
fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan. Yang keempat, salinan putusan atau untuk permohonan eksekusi. Yang selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran. Di antaranya yaitu pertama, perkara perset terhadap putusan perstek tidak didaftar sebagai perkara baru. Yang kedua, sedangkan perlawanan pihak 3 atau derden perset didaftarkan sebagai perkara baru. Yang ketiga, gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti register perkara pokok atau bukan nomor baru. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai atau pemaparan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.